Angkat tangan sama-sama, katakan salam. Salam. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, segala sesuatu apapun itu, Tuhan berkehendak bagi kita. Sama-sama katakan, Tuhan berkehendak buat saya. Jika kemarin kita membahas tentang bagaimana saat kita sudah menerima baptisan Roh Kudus, maka secara otomatis bahwa baptisan api itu mengikuti kita. Bagi setiap kita orang-orang percaya di dalam Tuhan yang menaruh harapannya di dalam Tuhan, pasti akan mengalami baptisan api. Dan setiap hidup kita dan setiap kita itu pasti mengalaminya. Bahwa baptisan api itu mengikuti kita. Untuk apa? Memurnikan hidup kita. Sebagai contoh yang minggu kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang Ayub. Bagaimana rasanya Ayub begitu kuat berpegang kepada Tuhan saat hidupnya dimurnikan oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu hal apapun juga yang terlewatkan dalam hidup Ayub. Tuhan akan memurnikan dia. Kecuali satu, nyawa Ayub tidak diambil oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita mengalami berbagai banyak cobaan, sampai kita berkata bahwa aku tidak bisa berpikir, aku tidak bisa tidur karena terus berpikir tentang hal ini, maka Ayub lebih-lebih dia tidak sanggup tidur. Karena dia sudah juga tidak mempunyai rumah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Ayub tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Atas dasar itulah maka Ayub menjadi kuat dan harapannya hanya tetap kepada Tuhan dan hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, kita mengalami berbagai banyak hal yang Tuhan kerjakan buat kita. Masing-masing dari kita memiliki porsi yang berbeda-beda. Tuhan melimpahkan segala kekayaan, hikmat, dan juga pewahyuan bagi kita. Setiap orang-orang percaya tidaklah sama. Bahkan setiap kita mengalami penderitaan yang Alkitab sebut, yaitu baptisan api, satu dengan yang lain tidaklah sama, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau katakan bahwa hanya satu pemecahan masalah. Boleh banyak masalah, tapi satu yang dapat memecahkan masalah dan sumber pemecahan masalah, yaitu Yesus. Setiap orang mencari dan setiap orang mencari, tetapi satu sumber tetap menjadi sumber. Katakan, Yesus sumber hidupku. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ayat boleh ditampilkan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita jadi teringat akan bagaimana awal mula Ayub mengalami
mengalami sebuah penderitaan baptisan api yang diizinkan oleh Tuhan untuk memurnikan hidupnya. Ya. Tidak melebihi kekuatan manusia. Secara manusia juga, Ayub mengalami berbagai banyak persoalan. Bukan harta benda yang habis, Bapak Ibu Saudara. Anaknya pun habis, pegawai-pegawainya pun habis, ternak dan segala hewan peliharaannya pun habis. Hanya tinggal Ayub dan istrinya. Tetapi Ayub merasa bahwa itu tidak melebihi kekuatannya. Dan ia merasa bahwa Tuhanlah yang memberi semuanya dan Tuhanlah yang mengambil. Itu haknya Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di tangan kita, apa yang kita pakai, apa yang kita miliki, semua katakan dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki dan kita pegang, yang kita cintai, itu dari Tuhan. Katakan, aku mau melepaskan yang aku cintai. Betul. Betul. Saya teringat waktu itu ya, kami baru masuk sekolah Alkitab di Siapin. Pada pelajaran salah satu pelajaran tentang hak pribadi dan juga mencintai sesuatu yang kita pegang. Pada waktu itu ada beberapa hal pasti di antara kita juga memiliki hal yang sangat kita cintai dan sangat kita sayangi. Entah itu benda, entah itu barang kesukaan kita. Ya, salah satu contohnya, kita memiliki handphone yang paling kita sukai. Memiliki barang yang paling kita sukai. Benar atau salah? Ada nggak yang memiliki barang yang disukai? Aduh, motorku ini motor balap. Aku sangat suka. Ada nggak yang seperti itu? Aku sangat suka sekali bolpen ini, sampai disimpan dan dipakai-pakai. Tetapi suatu kali ada orang kepingin barang Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Halo? Suruh beli sendiri, enak aja. Tetapi ada satu pelajaran pada waktu itu, apa yang kita cintai, kita beri kepada teman kita pada waktu itu. Biasalah di sekolah Alkitab itu, kita tidak memiliki benda yang berharga, yang paling berharga itu ya pada waktu itu makanan paling berharga. Sebab makan 3 hari sekali dan itu ditakar. Jadi Bapak Ibu Saudara tahu takaran nasi goreng Jakarta di tempat ini di Makassar ya. Kalau beli nasi goreng Jakarta takarannya kan ada mangkok kecil ya. Itu setengahnya takaran mangkok kecil yang dijual nasi goreng Jakarta. Itu 1 hari pagi segitu, siang segitu, sore segitu. Bayangkan kita punya Indomie 1 biji itu barang berharga Bapak Ibu Saudara. Paling berharga pada waktu itu. Bayangkan kalau sekarang Indomie 1 nggak ada harganya, betul ya? Berapalah harganya itu Indomie sekarang? 2.500. Tapi pada waktu itu ya tahun 2000 itu barang sangat berharga buat kita. Pada waktu dosen berkata, apa yang kau miliki hari ini? Kau bawa di kelas atau barangnya ada di kamarmu, ambil. Ada yang mengambil Indomie, ada yang mengambil roti, ada yang mengambil buku notes gitu ya, karena sangat cantik. Lalu ada yang dasi, karena dasinya cantik pada waktu itu. Dikumpulkan di depan semua barang yang kita cintai. Nah setelah itu teman-teman yang lain, Bapak dosen berkata, jika ada yang
mengingini barang ini, silakan maju ke depan dan ambil. Semuanya lari mengambil, ya, dan habislah barang di situ. Dan itu bukan milik kita sendiri. Ya. Ternyata ada yang tadinya dia bawa Indomie, dia bawa dasi. Ada yang bawa dasi, tapi dia kepingin ballpoint atau notes yang cantik pada waktu itu. Ya. Dan setelah itu lama, ya, 1 jam, 2 jam sampai pelajaran selesai, dosen tidak berkata apa-apa. Lalu kita jadi heran, Pak, bagaimana dengan barang kita? Loh, itu kan sudah dibagi, jadi nggak bisa dibalikin. Yang sudah milik orang, yang sudah diambil ya sudah. Lalu kita menyesal, aduh, kenapa aku bawa barang yang paling aku cintai pada waktu itu, ya. Yang punya 2 Indomie sudah nggak punya sama sekali, malam pun nggak bisa makan lagi. Makan Indominya pun aneh, Bapak Ibu Saudara. Plastiknya dirobek, ya, dihancurkan dulu, Indominya diambil bumbunya, ya, lalu dirobek atasnya, lalu diisi air panas, diikat sama karet, didiamkan. Begitulah cara kami makan Indomie. Ada yang makan Indomie begitu, Bapak Ibu Saudara? Mungkin hanya ada disiapin itu, ya. Dan itu mengajarkan buat kita pada waktu itu bahwa kita tidak ada hak milik. Itu mengajarkan buat kita bahwa apa yang ada di dalam hidup kita itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Pelajaran itu mengajarkan buat kita, buat kami pada waktu itu murid-murid, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup saya itu bukan hanya milik saya, tetapi Tuhanlah yang memberi. Katakan, Tuhanlah yang memberi. Nah, ketika orang, ya, sudah menerima Roh Kudus di dalam dirinya, perhatikan ini, ketika orang sudah menerima Roh Kudus di dalam hidupnya, dia sudah dibaptis dengan Roh Kudus dengan satu tanda, yaitu berkata-kata dengan bahasa roh, maka secara otomatis baptisan api mengikuti hidupnya. Jadi jangan mengambil sesuatu yang negatif saat terjadi sesuatu di dalam hidup kita, karena itu semua untuk memurnikan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ada salah satu orang, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, hancurkan kedaginganku, aku masih suka marah Tuhan, hancurkan ini, dalam nama Yesus. Dia berdoa. Selesai berdoa, keluar dari kamarnya, datang anaknya menabrak dia, langsung dia bilang, di mana? Saat dia keluar dari doa, selesai dia berdoa, disitulah terjadi bagaimana Tuhan memproses hidupnya. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara berkata, Tuhan, aku ingin diproses Tuhan. Lalu kita berdoa, Tuhan, aku ingin kemarahanku selesai. Tuhan, hancurkan kedaginganku. Tuhan, hancurkan keinginanku, egoisku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu iya dan amin. Ia tidak pernah mengingkari janjinya. Jika Bapak Ibu Saudara meminta demikian, Tuhan akan memberikan. Amin. Tuhan, aku ingin diberkati keluargaku. Tuhan, keluargaku di dalam Tuhan semuanya damai sejahtera. Disitulah proses Tuhan terjadi. Yang bapak-bapak dibenturkan oleh istri, orang tua dibenturkan oleh anak. Itu terjadi karena apa, Bapak Ibu Saudara? Rumah itu akan menjadi rumah damai sejahtera. Tapi jika kita
Ketika terjadi sesuatu hal di dalam hidup kita, maka kita bersifat negatif di dalam pikiran dan hati kita, maka terjadilah hidup kita seperti orang-orang Israel pada waktu Musa. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Mereka sebagian tidak masuk ke tanah Kanaan. Mereka tertinggal karena mereka tidak mau diproses oleh Tuhan. Jadi seorang pemimpin perlu proses, Bapak Ibu Saudara. Kita kenal berbagai banyak pengusaha yang sukses. Kita juga kenal ya pengusaha-pengusaha ya menyeminarkan sesuatu yang dari dirinya. Paling awal dia pasti katakan, aku berjuang dari awal. Aku dulu juga keliling berjualan. Kalau itu orangnya pedagang. Orang properti dia juga pasti bilang, dari awalnya aku juga dari hal kecil menawarkan rumah orang dan aku hanya dapat fee. Pasti dia berkata seperti itu. Karena sesuatu yang besar berawal dari sesuatu yang kecil. Maka jika kita ingin dipercayakan oleh Tuhan hal-hal yang besar, lakukan hal-hal yang kecil dahulu. Kita lanjutkan. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Seolah kita berkata bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan buat saya itu terlalu berat dan saya tidak dapat melakukannya. Tetapi firman Tuhan berkata, pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini hal yang terakhir yang Tuhan lakukan buat kita. Tetapi kita terlalu banyak mengeksekusi diri kita sendiri dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan, sehingga kita berkata bahwa Tuhan, hidupku down hari ini, selesai. Aku tidak dapat melakukan apa-apa, Tuhan. Tetapi Tuhan, pada waktu kita masuk di dalam proses Tuhan, Ia memberi jalan keluar buat kita. Katakan jalan keluar. Tuhan tidak menghilangkan masalah di dalam diri kita, tapi Tuhan beri jalan ke. Kok enak kita yang bikin masalah, kok Tuhan yang suruh selesaikan masalah. Bukan seperti itu cara, tapi Tuhan mendorong kita untuk selesaikan masalah. Jika kita melewati lubang, ya, pasti kita akan menghindari lubang itu. Tapi tetap kita lewati, betul atau salah? Betul. Lubang itu tetap kita lewati. Bukan kita menutup dulu lubang itu. Nggak mungkin. Kita pasti berbagai cara melakukan bagaimana lubang ini bisa kita lalui. Kita pasti melangkahi lubang ini. Dan kita terus lewat. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup kita, tetapi Tuhan itu setia buat kita dan Dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita sehingga kita nggak mampu. Tetapi Dia, Tuhan, Bapa kita yang baik, memberikan jalan keluar buat kita. Apapun yang hari-hari ini Bapak Ibu sudah alami, ingat bahwa Tuhan selalu ada buat orang yang berseru kepada Dia senantiasa. Sebab itu jangan pernah tidak sebut nama Yesus, karena nama itu nama yang berkuasa. Katakan Yesus nama yang berkuasa. Nama Yesus nama yang berkuasa.
Oleh sebab itu jangan kita menanggapi setiap persoalan masalah dalam hidup kita secara negatif. Dan jangan kita sampai kena murka Tuhan, murka Allah, dan tidak bisa memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, karena kita telah mengeraskan hati dan bertindak ceroboh. Satu ayat buat kita di dalam Ibrani, buka selanjutnya Ibrani pasal 3 ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Apa yang terjadi saat di padang gurun, Bapak Ibu Saudara? Karena waktu kita mundur ke belakang sedikit, saat bangsa Israel ada di Mesir, dan Tuhan berkata, Israel bangsa yang besar, mari keluar dari tanah Mesir, dan mari aku akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Maka majulah dan keluarlah mereka dari bangsa Mesir. Tetapi hanya beberapa orang yang mendengar suara Tuhan itu dengan sangat indah di dalam hidupnya. Sama seperti kita, janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Tuhan, adalah janjinya yang terbaik buat kita. Kita adalah menjadi orang-orang pemenang, lebih dari pemenang. Apapun yang terjadi, pasti kita menjadi orang yang menang. Tetapi apa yang terjadi, hanya sedikit orang yang bisa melampaui segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka. Sampai di padang gurun pun mereka selalu mengutuk Tuhan. Perjalanan kita sampai di mana, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita masih di padang gurun? Maka jangan keraskan hati kita. Seringkali kita berkata, oh firman Tuhan ini baik buat si A, kenapa dia enggak ke gereja? Firman Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan adalah firman-Nya Tuhan. Firman Tuhan hidup. Pada awalnya firman menjadi manusia, dan firman itu adalah manusia. Jadi Yesus firman Tuhan. Katakan bersama saya, jangan mengeraskan hati. Jangan mengeraskan hati. Sekali lagi bersama saya, jangan mengeraskan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Begitu lamanya, sampai orang-orang tua zaman Musa, mereka mati di padang gurun. Mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka melihat bagaimana waktu Mesir mengejar mereka, dengan begitu hebatnya Tuhan membelah laut dan mereka lewat. Itu semua dilihat oleh mereka. Adakah mereka mengingat hal itu? Tetapi mereka selalu berkata, aku lebih baik ada di Mesir daripada di padang gurun ini. Ini nenek moyang. Nah, Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak di antara kita merasakan mujizat Tuhan? Angkat tangan kita sama-sama yang merasakan mujizat Tuhan. Seberapa banyak di antara kita melihat mujizat Tuhan hari-hari ini? Angkat tanganmu hari ini. Siapa di antara kita yang pernah merasakan mujizat Tuhan di dalam hidup kita? Kita semua merasakan. Amin. Katakan amin.
Kalau kita berkata amin Bapak Ibu Saudara, maka jangan keraskan hati kita. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Aduh Tuhan, air pahit semua. Ingat air di Marat? Aduh Tuhan, hanya makan mana. Di Mesir aku bisa makan daging, bisa makan timun. Bayangkan, timun aja nggak bisa dimakan loh di padang gurun. Karena dari mana timun, Bapak Ibu Saudara? Aku tidak bisa makan enak di sini. Kenapa keluar dari Mesir kita ini selalu dan selalu? Tetapi di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatan 40 tahun loh, mereka melihat mujizat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan. Klik. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan ini dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Dan janji Tuhan tergenapi. Musa tidak masuk tanah Kanaan, hanya Yosua dan seangkatannya, yaitu Kaleb dan seangkatannya yang masuk, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan itu baik, Dia mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Semerah apapun dosa kita, Tuhan bikin putih. Tetapi Tuhan juga tidak mau dipermainkan oleh hidup kita. Ada orang Kristen, itu orang Kristen tomat. Itu Tuhan tidak suka orang Kristen tomat. Apa itu tomat, Bapak Ibu Saudara? Tobat kuno, tobat umat. Orang Kristen ada loh yang orang Kristen tobat hari ini, besok umat. Tobat lagi, besok umat lagi. Tobat lagi, umat lagi. Itu namanya mencobai Tuhan, mempermainkan kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang sudah diberikan waktu Yesus mati di kayu salib. Sebab itu jangan pernah mempermainkan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita terus belajar menguduskan hidup kita. Kita belajar menjadi serupa dengan Kristus setiap hari. Jika kita di dalam keluarga dibenturkan, ya, suami, istri, anak-anak, mertua, dan siapapun tetangga kita, katakan bahwa itu untuk memurnikan hidupku, itu untuk memurnikan aku di hadapan Tuhan. Selanjutnya, ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, ada mahkota kehidupan, ya, yang akan diterima oleh kita semua jika kita tahan uji. Ini orang-orang yang masuk di dalam tempat perhentian, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka sudah tahan uji. Kaleb, Yosua, dan seluruh angkatannya, mereka mengalami sesuatu hal yang luar biasa di dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama seperti 3 kali Tuhan Yesus dicobai saat selesai 40 hari 40 malam berpuasa. Dan Tuhan di situ mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh terlena dengan tipu muslihat iblis. Apalagi dengan IT, dengan zaman modern yang semakin hari semakin memuncak dan semakin hari semakin bertambah pandai dunia ini. Bukan hanya 4G, 5G sudah masuk ke Indonesia. Seperti ini terlambat di Indonesia 5G. Di luar negeri bukan 5G lagi, di atasnya. Itu membuat kecanggihan dunia, ya, perubahan zaman itu semakin kuat kita rasakan.
Tetapi jika kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, maka kemajuan zaman akan bisa memberkati banyak orang. Tetapi jika kita pergunakan, kita mengikuti apa yang dunia ajarkan, yang sesat, yang jahat, maka kita juga akan menjadi sesat dan jahat. Jadi jangan bilang ya, ada yang saking ekstrimnya ya, dia tidak mau membawa Alkitab berupa handphone atau iPad. Itu ada. Saya juga nggak menyalahkan ya. Itu pendirian dan doktrin mereka sendiri. Tetapi ya, kemajuan ilmu teknologi di dunia ini, saya percaya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, perubahan zaman akan terus dan terus dan terus berlanjut. Apakah kita tidak akan mengikutinya? Pasti mengikuti Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita yang harus pegang kendali. Katakan, aku yang pegang kendali. Selanjutnya ya, kita buka Yakobus selanjutnya. Kita menerima apa saat tahan uji itu? Berbagai orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada mau diproses Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Mau mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita? Tahan ujilah Bapak Ibu Saudara, sebab kita akan menerima mahkota kehidupan di dalam. Amin. Tidak usah kita berdoa berkat datang kepada kita. Tidak usah kita berdoa memohon-mohon kepada Tuhan. Jika hidup kita benar, kita tahan uji, maka mahkota kehidupan diberikan kepada kita. Katakan amin. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bagaimana bisa aku bermegah dalam kesengsaraan? Bisa. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketakutan. Dan ketakutan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lanjut. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan terakhir, klik ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam penderitaan Tuhan bisa buat hidup kita bersukacita dan bermegah. Karena apa? Kesengsaraan kita karena kita akan tahan uji di dalamnya. Katakan, aku tahan uji. Aku terima kesengsaraan di dalam Tuhan. Bagaimana terima kesengsaraan, Pak? Udah 2 hari gak ada air di rumahku. Panas sekali udaranya, Pak. Sorry, aku nggak datang komsel ya, aku nggak datang ibadah, nggak ada air di rumahku. Panas sekali udara, baru panas saja Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengeluh.
Ada 4 tipe orang yang memasuki fase penderitaan atau baptisan api. Di dalam firman Tuhan ada 4 fase. Ada 4 tipe orang. Yang pertama, ia bersungut-sungut saat menerima penderitaan. 2, menyesali diri dan melihat ke belakang. 3, memberontak. 4, bersikap sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara, di antara mana Bapak Ibu Saudara ada keempat hal ini? Saat menghadapi segala sesuatu yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara, di manakah Bapak Ibu Saudara berada? Nomor 1, 2, 3, atau 4? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa? Kalau semua perlu dibaptis selama-lamanya. Nah, kita sering mengalami ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi saat kita menjadi orang percaya di dalam Tuhan dan tahu kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus memberi anugerah besar buat kita, maka poin 4 ini harus menjadi tipe kita. Gak gampang menyerah dan gak gampang bersungut-sungut, gak gampang menyesali diri dan melihat ke belakang seperti bangsa Israel. Aku lebih baik berada di Mesir daripada di padang gurun ini, karena aku di tempat ini kelaparan. Hai, kenapa kalian bawa aku ke sini? Dan kita bukan orang-orang pemberontak di dalamnya. Katakan amin. Bangsa Israel sampai memberontak, sampai mereka membuat patung anak lembu emas. Mereka memberontak bukan kepada Musa, tetapi kepada Tuhan pastinya. Kita bukan bersungut-sungut kepada apa yang kita sedang lalui, tetapi sedang bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku begini? Kita bukan menyesali diri kita, tapi kita sedang menyesali. Kok Tuhan jadikan aku begini? Kita ada di poin nomor 4. Saat Yosua dan Kaleb dan 10 orang yang lain mengintai tanah Kanaan ataupun tanah namanya tanah perjanjian pada waktu itu, mereka melihat yaitu tembok Yeriko yang besar. Saat mereka harus menguasai itu dulu sebelum mereka menguasai tanah perjanjian. 10 orang berkata, mereka bersungut-sungut, mereka memberontak, mereka menyesali diri, sampai pada akhirnya mereka berkata, di sana orangnya besar-besar, udah nggak usah ke sana juga nggak apa-apa, kita di sini aja. Kita pasti kalah secara jumlah, secara fisik kita kalah. Lebih baik kita nggak usah datang. Kita jangan berperang sama mereka. Tapi 2 orang anak Tuhan maju ke depan. Kita harus rebut itu, sebab kita pasti menang. Adakah di antara kita yang sudah mengalah dan mengaku kalah sebelum kita bertindak, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada. Harus tidak ada. Aduh, bagaimana kalau saya gagal? Lakukan dahulu. Aduh, bagaimana kalau saya ditolak? Ditolak cinta kah? Atau ditolak yang lain kah? Bagaimana kalau aku nggak bisa diterima? Lakukan. Bagaimana kalau aku nggak berhasil? Lakukan dulu. Terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih jalan keluar. Itu sikap seorang pemenang. Kalah atau menang, kita tetap menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab Tuhan sudah menjanjikan itu buat kita. Kalau minggu kemarin kita harus menang terhadap diri kita sendiri, ego kita, harga diri kita harus menang semua dalam hal itu, Bapak Ibu Saudara.
Apalah arti harga diri? Apalah arti egoisme kita, Bapak Ibu Saudara? Yesus mengajarkan buat kita, Ia lebih rendah daripada semuanya pada waktu itu. Padahal Dia adalah Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, kita perlu ini, Bapak Ibu Saudara. Apa namanya? Sama-sama katakan. Saya itu sampai 3 sama-sama katakan. 2, 3. Orang yang tekun itu ya bukan orang yang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 10 kali selesai melakukan. Tetapi orang yang tekun itu berulang-ulang kali, Bapak Ibu Saudara. Tekun, gagal, lakukan lagi. Ditolak, lakukan lagi. Tidak selesai, dia kerjakan lagi. Dia tekun. Dia tekun. Dan saya percaya di tempat ini kita semua orang-orang yang tekun. Yakinkah Bapak Ibu Saudara bahwa kita orang tekun? Amin. Yakin tidak kita orang tekun? Amin. Lakukan seperti apa yang kita ucapkan. Amin. Bertindaklah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan gambaran yang paling gampang. Setelah menerima baptisan Roh Kudus, maka otomatis akan muncul baptisan api. Ya. Nah, kesengsaraan itu, ya, baptisan api itu apa, Bapak Ibu Saudara? Baptisan api itu adalah kesengsaraan himpitan persoalan masalah hidup kita, ya, masalah hidup yang saat mempertahankan dan memperjuangkan iman di dalam Kristus. Saat itu terjadi dalam hidup kita, ya, kita sudah memasuki fase namanya baptisan api. Ya. Roh Kudus turun. Tuhan itu baik buat kita. Tuhan curahkan dulu Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memberi kekuatan buat kita, maka baptisan api itu muncul dalam hidup kita. Tuhan tidak memberikan baptisan api dulu sebelum kita penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau kita tidak penuh Roh Kudus, kita sudah baptisan api, maka kita tidak akan dapat melalui semua itu. Dan ada begitu banyak kejadian mereka melalui semua ini, dan pada akhirnya saat mereka melakukan hal-hal yang buruk dan negatif, mereka berkata, aku menyesal. Lalu ada lagi juga yang berkata, kayak ada iblis yang bersuara di telingaku, kayak ada yang bersuara aku harus melakukan ini dan itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan memberikan ini semua jika kita belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita semua di tempat ini orang-orang percaya yang bertahan dengan iman yang sangat kuat. Tuhan curahkan Roh Kudus dalam hidup kita untuk menolong kita dan juga untuk memberitahukan hal-hal yang tidak kita ketahui. Maka Tuhan memberikan semua ini buat kita. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Memurnikan hidup kita, sehingga hidup kita serupa dan segambar dengan Kristus. Itu tujuan awal Bapa di surga menciptakan manusia seturut dan segambar dengan Tuhan. Tetapi saat dosa itu muncul, seturut dan segambar dengan Allah itu hilang dan tidak ada dalam diri manusia. Bukan secara fisik, Bapak Ibu Saudara, kita seturut dan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi apa? Perbuatan dan hidup kita yang segambar dengan Tuhan.
segambar dengan Kristus. Coba lihat sebelah kanan kirinya, katakan, kita sudah segambar dengan Kristus. Katakan sebelah kanan kirinya, Bapak Ibu Saudara. Klik lagi. Apa tujuan semua itu diberikan? Tujuannya adalah supaya kita tekun. Jika kita tekun, Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan tahan uji. Dan saat kita tahan uji, kita menerima harapan yang tidak kosong, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Dan pasti pengharapan ini. Maka saat pengharapan di dalam Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan, maka yang kita terima adalah mahkota kehidupan. Tidak ada ceritanya saat ketekunan lalu kita langsung mendapatkan mahkota. Tidak ada. Tetapi saat tekun, pasti kita akan harus tahan uji dulu. Amin. Maka mahkota kehidupan kita terima. Silakan maju Bapak Ibu.